Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Naga Firdaus. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi mengkaji kitab Fathul Wahhab. Untuk pembahasan kali ini masih seputar rukun yang kedua dari puasa dan yang hal-hal yang membatalkan puasa yang spesifik banget kemarin sudah kita bahas, dan untuk pembahasan yang ada di video ini nanti tetap ada. Yang kalau seperti ini itu maka puasanya batal itu ada, cuman penjelasannya itu enggak sama yang video sebelumnya, enggak sama dengan video yang sebelumnya gitu ya. Jadi langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa halla iftarun bitaharrin wal yaqinu akhwatu. Wa halla, dan halal. Apa yang halal? Iftarun, berbuka puasa, bitaharrin dengan melakukan analisis atau kajian atau penelitian, atau ya maksudnya diteliti betul gitu, ini benar-benar waktu buka puasa apa belum gitu. Biwarodin, dengan ya riwayat, apa di sini bahasa yang lebih tepatnya riwayat, dengan datangnya kabar dari orang yang terpercaya, wa ghairihi, dan yang selain warad, kama fi auqati sholawati, sebagaimana di waktu-waktu sholat. Jadi dalam menentukan ini sudah waktunya buka puasa atau belum, itu harus diteliti, dilihat cuacanya, apakah sudah benar-benar matahari itu terbenam. Kemudian juga bisa dilihat jam, apakah ini jamnya itu sudah benar-benar menunjukkan waktu buka puasa. Itu selama jamnya normal loh ya. Ya, seperti itu. Ya, sebagaimana waktu-waktu sholat. Waktu sholat ketika zuhur itu ditandai dengan matahari tergelincir sedikit dari arah atas tepat. Kemudian waktu asar ketika bayangan itu sudah serupa dengan benda. Ketika waktu maghrib itu matahari terbenam dan muncul awan berwarna merah dan yang lain sebagainya itu. Jadi itu ya. Nah, itu baru bisa manakala tanda-tandanya itu sudah nampak, maka waktu buka puasa itu bisa dilaksanakan. La bi ghairi taharin, dan waktu buka puasa itu tidak halal atau tidak sah manakala tanpa adanya penelitian seperti itu tadi. Jadi moro-moro sudah intinya itu sudah petang, ini sudah waktunya buka puasa, tapi ternyata langitnya petang itu karena mendung dan di jam belum menunjukkan waktu buka puasa. Nah, maka buka puasanya seperti itu tidak sah ya, tidak sah karena dia tidak mau mengkaji. Walau bidon, meskipun hanya dengan dugaan, yaitu tadi. Jadi dia buka puasa hanya berpatokan dengan kondisi langit yang sudah petang, padahal itu petangnya bukan karena terbenamnya matahari tapi karena mendung ya, maka itu tidak sah. Li'an al-asla baqa'un nahari, karena sesungguhnya asal yang ada pada puasa itu baqa'un nahari. Jadi kaidah yang berlaku dalam puasa itu adalah siang hari yang tetap gitu. Jadi selama kita masih belum punya dugaan, selama kita belum menganalisis atau memastikan bahwa ini benar-benar waktunya berbuka puasa, maka yang berlaku adalah baqa'un nahar. Ini masih siang. Seperti itu ya. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Kemudian wal yaqinu, adapun keyakinan, yakin yang betul-betul yakin, dengan tentu dengan disertai dengan penelitian itu tadi. Jadi dia punya sekian banyak bukti yang meyakinkan dirinya bahwa ini sudah masuk waktu buka puasa. Di sini contohnya ka'an yu'ayina al-ghurubus. Contohnya itu seperti waktu terbenamnya matahari itu benar-benar sudah tampak, maka akhwatu itu lebih menjaga diri. Liya mana al-ghulat, supaya kesalahan itu tidak terjadi. Gampangannya seperti itu. Jadi patokannya itu yakin ya, yakin. Tidak boleh dugaan, harus yakin. Yakin lebih terjaga daripada tidak yakin. Ya bisa saja sih hanya menduga, cuman
itu tidak menjamin akhwat, tidak menjamin lebih menjaga, lebih terjaga gitu. Kemudian kita lanjut, wahalla dan halal apa tasahurun, melaksanakan sahur walau bisakin, meskipun dengan sifat ragu-ragu, fi baqa'il laili, pada tetapnya malam, seperti itu. Di sini untuk maksudnya, a few moments later. jadi penjelasannya kurang lebihnya begini. Manakala ada seseorang yang baru bangun tidur, dia kan belum sahur kan ya, belum sahur. Ternyata dia melihat kondisi langit itu masih petang dan belum terdengar adzan. Ya nggak terdengar adzan sih, karena misalkan ya dia itu tinggal di daerah yang terpencil, misalkan seperti itu. Di situ tidak ada HP, tidak ada listrik. Suara adzan yang mungkin terdengar kalaupun dia berjalan jauh, cukup jauh. Nah, ternyata di kondisi yang seperti itu, dia baru bangun tidur, kemudian itu ragu-ragu ini sudah masuk waktu fajar atau belum. Dia itu bingung karena langitnya itu masih petang. Jadi patokannya itu petangnya langit. Kemudian dia melaksanakan sahur. Nah, di kondisi yang seperti itu, yang dia bimbang antara 50 benar dengan 50 salah, maka sahurnya itu sah. Jadi tetap dia dihitung setelah melaksanakan sahur itu dia berpuasa. Di sini patokannya li annal asla baqa'uhu, karena asalnya kalau sudah malam itu ya baqa'uhu, tetapnya malam, baqa'ul lail. Fayasihu, maka sah asaumu apa puasa ma'al akal, bersama dengan ya makan itu tadi. Jadi dia makan dulu, baru setelah itu dia berpuasa. Bidzalika, dengan hal yang demikian, illam yubayyin al-ghulat, manakala kesalahannya itu tidak nampak. Jadi ya dia patokannya seperti itu, langitnya masih petang, ya ini masih waktu sahur, seperti itu. Karena di sekelilingnya itu tidak ada tanda-tanda yang bisa membantunya. Yaitu kalau kondisinya itu syak atau ragu-ragu. Kemudian falau aftarau, maka seandainya seseorang itu berbuka puasa, au tasaharau, atau dia melaksanakan sahur, bitaharin, dengan sekian macam penelitian, sudah dikaji, ini benar-benar sudah waktunya berbuka, ini benar-benar sudah waktunya sahur. Ternyata wabana, dan nampak golatuhu, kesalahannya seseorang, batola, maka batal saumuhu, puasanya dia. Jadi misalkan untuk contoh yang berbuka puasa, seseorang itu sudah mengkaji, oh ini langitnya sudah petang dan ini jamnya sudah menunjukkan waktunya berbuka puasa. Kemudian dia berbuka puasa, ya sudah melakukan kajian, sudah melakukan berbagai macam penelitian. Ternyata langitnya mendung itu bukan karena matahari terbenam, tapi karena mendung. Plus jam yang ada pada rumahnya itu baterainya habis. Baterainya habis. Nah, otomatis kan waktu puasa masih berlanjut kan ya. Tapi ternyata di kondisi itu, di jam itu dia sudah berbuka puasa, maka batola shaumuhu, puasanya batal. Berat ini. Ya, ini perlu perlu diperhatikan ya. Termasuk saya, ini saya juga harus memperhatikan ini. Itla ibrata bidon al-bayyin khata'uhu, ya seperti itu. Jadi seperti itu ya, jadi puasanya batal. Atau misalkan untuk contoh yang sahur, ya contohnya ya seperti ketika seseorang itu patokannya itu, oh ini masih petang, dan ternyata jam di rumahnya juga menunjukkan, oh masih jam 2:30, misalkan seperti itu. Oh berarti kan waktu sahur masih ada kan ya. Nah ternyata setelah dicek lebih lagi, jadi tadi itu posisinya dia sudah yakin ya, sudah melakukan berbagai macam kajian, penelitian. Ternyata setelah dia berbuka puasa itu, dia baru sadar kalau jam yang ada di rumahnya itu ya baterainya sama, masih mati gitu. Dan langit yang ada di
langit yang ada di luar itu petang itu ya karena mendung itu tadi. Jadi waktu subuh sudah terlewat atau waktu fajar ya sudah terlewat, dan dia tidak sadar kalau itu sudah terlewat karena dia sudah melakukan kajian yang meyakinkan dia bahwa waktu sahur itu masih ada, maka puasanya ya batal seperti itu. Nah ini perlu diperhatikan ya. Lanjut, au bila taharin walam yabin al-halu soha fi tasahurihi. Atau seseorang itu melaksanakan buka puasa ataupun sahur bila taharin tanpa adanya kajian, tanpa adanya penelitian, walam yabin dan tidak jelas al-halu keadaan, soha maka sah fi tasahurihi, untuk sahurnya saja, sahurnya itu sah. Jadi tidak melakukan kajian, jadi ya hanya sebatas mengandalkan prediksi saja gitu, tidak mau melihat jam, tidak mau melihat langit langsung keluar gitu. Jadi patokannya di rumah masih petang, ini masih waktunya sahur, maka sahurnya sah. Tetapi la fi iftorihi, tidak dalam kasus buka puasanya dia, li'annal asla, karena sesungguhnya asal itu baqaul lail, tetapnya malam itu fil ula, itu berada pada urutan yang pertama, wa naharu ay wa baqa'in nahari wa baqa'un nahari itu fisaniyati, di dalam kaidah yang kedua. Jadi untuk contoh kasusnya ya sama seperti tadi, ada seseorang yang tinggal di wilayah yang terpencil, jauh dari teknologi, jauh dari peradaban, dan istilahnya itu suara azan yang ada di wilayah sekitar situ itu jauh dari tempat dia gitu. Jadi ketika masuk waktu malam ya, dia akan melaksanakan sahur tanpa berpacu dengan kajian yang dia lakukan. Misalkan dia melaksanakan sahur itu ya tiba-tiba sahur aja gitu, tidak melihat langit, tidak melihat jam, hanya mengandalkan insting, maka sahurnya itu sah ya. Tetapi manakala kasusnya dirubah, manakala siang harinya dia otomatis hendak melaksanakan buka puasa, ternyata dia tidak melaksanakan kajian atau penelitian, hanya mengandalkan insting, maka buka puasanya itu tidak sah. Dan tatkala buka puasanya itu tidak sah, maka otomatis puasanya itu batal ya. Jadi sekian dulu untuk kajian kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim untuk yang selanjutnya akan kita bahas insyaallah di video selanjutnya, dan kita akan jumpa lagi insyaallah di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.